Anda kembali bersama kami, Pak Rifki. Tadi saya sempat menanyakan dengan adanya anggaran yang saat ini sudah dipastikan akan diberikan kepada korban terdampak. Lantas dari DPR sendiri melihatnya apa yang menjadi prioritas, Pak Rifki? Saya nggak bisa ngatasnamain DPR, saya ini Ketua Komisi 2 DPR. Kalau terkait dengan infrastruktur, tanyakan kepada Ketua Komisi 5 DPR. Setahu saya 51 triliun itu terdiri setidaknya dua aras besar ya. Yang pertama soal penanganan infrastruktur, apakah itu pemukiman, perumahan, jalan, jembatan, dan seterusnya. Itu domainnya ada di setidaknya dua kementerian. Kementerian PU, Kementerian PKP, bisa jadi sebagian ada di Kementerian Perhubungan. Karena juga terkait dengan hal-hal yang bersifat infrastruktur dasar perhubungan. Dan yang kedua, 51 triliun itu diletakkan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Itu mitra kerjanya Komisi 8 DPR RI. Dalam pandangan kami ini concern sebetulnya pada memastikan daerah diberdayakan. Karena Komisi 2 ini ingin menjadi bagian dari jembatan antara pemerintah pusat dan daerah. Cara memberdayakannya adalah satu, APBD mereka 2026 jangan dipangkas, jangan direfocusing. TKD yang sejatinya haknya daerah, khusus untuk Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, kita dorong dia menerima full. Yang kedua, kita akan membantu melakukan orkestrasi APBD masing-masing provinsi, kabupaten, kota. Karena pada saat penyusunan APBD, Buya Mahyildi tidak pernah terbayangkan akan ada bencana untuk 2025 ini dan digunakan untuk 2026. Nah, karena itu dalam konteks bencana tentu harus ada penyesuaian dalam APBD mereka. Dan yang ketiga yang paling penting adalah jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang menari dan mengambil keuntungan dari bencana. Karena penggunaan APBN maupun APBD di dalam konteks penanganan bencana itu biasanya jauh lebih longgar syarat dan ketentuannya. Seperti misalnya terkait dengan lelang, penunjukan dan seterusnya jauh lebih longgar. Karena kita membutuhkan waktu yang cepat. Bagi DPR itu concern kami dalam konteks pengawasan. Karena itu kita akan libatkan seluruh elemen negara ini, BPK, BPKP, termasuk mungkin KPK juga, agar jangan sampai bencananya selesai tapi menimbulkan hal-hal lain yang tidak perlu, yang kemudian harus kita mitigasi saat ini. Yang paling penting saat ini menurut saya adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah bergandengan tangan, kita selesaikan. APBN-nya berapa, itu diselesaikan oleh kementerian mana, silahkan. Tapi APBD juga kita berikan kesempatan untuk melaksanakan hal-hal yang bisa dilakukan. Karena bagaimanapun yang paling tahu kondisi sosiologis dan masyarakat serta daerah setempat adalah para gubernur, bupati, dan wali kota. Mereka setiap hari standby di daerah situ, beri mereka keleluasaan, beri mereka kepercayaan untuk menjadi kepala daerah yang betul-betul bisa menyelesaikan urusan daerahnya dengan cara transfer APBN ke APBD itu jangan dikurangi, kalau perlu kita berikan afirmasi untuk 3 daerah ini penambahan agar kemudian ini bisa lebih cepat. Bahwa daerah-daerah lain tentu bisa jadi akan mengeluh, itu saya kira bagian dari tanggung jawab kemanusiaan kita sebagai sesama bangsa. Komisi 2 nanti sekitar bulan Januari mungkin akan fokus membahas tentang bagaimana daerah-daerah yang terdampak bencana itu dipastikan seluruh dukungan pemerintah pusat bisa diberikan kepada mereka, dan apa-apa yang belum diberikan kami akan menjadi juru tagih kepada eksekutif, dalam hal ini pemerintah. Iya, ini langkah yang akan diambil oleh Komisi 2 tentunya agar anggaran ini juga terserap dengan cepat. Namun berdasarkan catatan kami juga sebagai mitra dari otorita IKN juga kami ketahui bahwa pembangunan IKN ini juga memiliki anggaran. Apakah dengan adanya bencana yang kita semua ketahui tidak kita inginkan tapi terjadi secara tiba-tiba, apakah ada refocusing dari anggaran yang sebelumnya dialihkan dari IKN menuju kepada 3 provinsi yang terdampak bencana ini, Pak Rifki? IKN itu tahun 2026 mengajukan anggaran lebih kurang sekitar 17 triliun. Sekarang baru yang disetujui sekitar 6 triliun. Jadi amat memungkinkan ruang fiskalnya kita akan perbantukan untuk membantu saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Komisi 2 DPR RI mensupport penuh jika keinginan itu dilakukan oleh pemerintah. Baik.
Pak Yayat, Ya. langsung saja kita tanggapi dengan adanya dukungan penuh baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tapi tentunya ada beberapa catatan-catatan tidak bisa serta-merta melakukan rekonstruksi cepat tapi dikatakan tidak aman untuk masyarakat terdampak. Pertama begini, kita harus dapat kepastian 112.000 unit rumah yang harus diperbaiki di 3 wilayah. Rehabilitasi itu dilakukan oleh siapa? Apakah sepenuhnya handover atau di take over oleh pusat? Artinya kalau pusat yang mengambil peran dalam hal ini, berarti posisi daerah apa yang harus dilakukan? Oke, daerah, selama tidak ada lokasi yang sudah pasti pematangannya, bantuan ini akan lama. Nah, semakin lama penyediaan rumah, semakin stres penduduk itu. Kita harus memetakan secara aspek psikologisnya. Jadi itu harus ada tenggang waktu 100 hari pertama sampai 1 tahun ini apa yang bisa kita lakukan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, konsep rehabilitasi itu apakah sepenuhnya akan dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk membangun rumah huntapnya, tapi kan standar formal. Tapi kalau misalnya mereka mengatakan, saya tidak mau rumah, tapi saya mau uangnya aja, boleh nggak? Artinya saya membangun sendiri. Nah, di sini kan kita harus petakan, ada yang mampu secara ekonomi, ada yang tidak mampu sama sekali. Nah, kalau yang mampu masih punya kemampuan uang ya misalnya, Pak saya bisa bangun sendiri. Nah, pertanyaannya dibolehkan atau tidak? Kalau ini memang agak mengganggu sistem pengawasan pemanfaatan anggarannya, ini juga menjadi dilema. Karena bagi beberapa orang, kalau saya menunggu 1 tahun, 2 tahun tidak mendapatkan kepastian, itu juga menjadi masalah. Nah, yang ketiga yang menurut saya, ini kan persoalannya kelumpuhannya bukan hanya pada aspek ketiadaan rumah, tapi ketiadaan lapangan kerja. Betul. Nah, pertanyaannya dalam konteks rehabilitasi dan rekonstruksi ini bisa nggak warga bisa dipekerjakan sehingga mendapatkan penghasilan, dari penghasilan itu pun dia bisa mendapatkan income untuk memperbaiki rumah lebih baik lagi. Karena kita belajar dari gempa waktu terjadi di Yogyakarta. Pada waktu itu penduduk-penduduk yang terampil seperti di Gunung Kidul, dia tinggal di Huntara dulu, sementara itu bekerja selama setahun membangun rumah-rumah yang dianggar oleh pemerintah. Dia mendapatkan pendapatan lebih. Sesudah itu barulah dia memperbaiki rumahnya lebih baik. Nah, yang ketiga yang perlu kita cermati, apakah di kawasan yang akan dikembangkan itu ada nggak untuk kegiatan ekonomi? Saya belajar dari kasus di Gunung Merapi. Ketika penduduk itu harus direlokasi, pertanyaannya kami mau dipindahkan kemana? Nah, supaya mereka mau, apa yang terjadi? Disediakan rumah dengan yang sederhana, tapi juga disediakan lapangan kerja, usaha, sapi. Nah, ini kan menarik. Oh, saya ada masa depan yang lebih baik. Nah, pertanyaan yang paling menantang adalah sesudah rekonstruksi ini, pasti ada pemulihan ekonomi yang harus dilakukan. Nah, selama ini, apakah ada nanti dana-dana bantuan yang diberikan selama masa menunggu rumah itu selesai? Nah, ini kan membuat ketergantungan dan mereka pasif. Saya kira rekonstruksi ini bukan hanya rekonstruksi dalam aspek fisiknya, tapi bagaimana rekonstruksi sosial ekonominya. Ini mereka punya rumah tiba-tiba hilang, apalagi rumahnya yang hanyut. Butuh cepat untuk pemulihan. Nah, menurut saya apakah skema seluruhnya dari pusat? Nanti orang di daerah, wah kalau semua dana dari pusat, kami bisa melakukan apa? Nah, saya setuju dengan Pak Rifiki tadi, dibuatkanlah satu kepres atau perpres dari Presiden untuk membagi tugas dan kewenangannya. Jadi bagaimana caranya penanganan dengan cara yang paling cepat, sehingga tidak saling menyalahkan dalam praktek di lapangan nanti. Baik, Pak Gubernur boleh ditanggapi sekaligus tadi kita sama-sama sudah mendengarkan bahwa dari DPR sendiri juga terus mendukung bahkan membuka APBD untuk rekonstruksi dan juga rehabilitasi di wilayah-wilayah terdampak, Pak Gubernur. Ya, saya kira memang sangat setuju dengan apa disampaikan oleh Pak Rizky tadi dari Komisi 2 DPR RI. Memang ada dana yang memang harus ditransfer ke daerah, sehingga itu daerah yang akan melakukannya. Dan kemudian juga ada dana yang juga dialokasikan untuk daerah, tapi yang melaksanakannya adalah dari kementerian dan lembaga yang ada di pusat tentunya. Nah, sekarang ini memang perlu ada distribusi itu sehingga akan ada percepatan, termasuk juga di kabupaten kota tentunya, sehingga memang kabupaten kota bekerja, provinsi bekerja, kemudian juga kementerian dan lembaga juga bekerja. Itu. Nah, ini perlu diatur dalam suatu ada koordinasi
yang baik untuk itu, sehingga akan terjadi sinergi yang sangat baik. Dan saya yakin kalau ini yang diperankan dan difungsikan semuanya, kita akan melihat akan ada percepatan nantinya. Dan tapi kalau hanya dikerjakan oleh kementerian dan lembaga saja, nah ini pengalaman kita yang lalu itu banyak yang lambat. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita kejadian 2024, bahkan itu akhir 2024 sudah direncanakan, tapi sampai sekarang belum terlaksana. Itu pembangunan sabodam yang ada sekitar Gunung Merapi di Tanah Datar dan di Kabupaten Agam tersebut, dan termasuk juga di daerah pesisir selatan. Nah, maksudnya itu karena hal seperti ini memang perlu juga mungkin pusat mendengarkan dari daerah, sehingga memang ini akan menjadi sinergi. Nah, untuk dukungan anggaran untuk kabupaten kota pemerintah daerah, saya kira barangkali seperti yang saya oleh Pak Rifki tadi, ya saya kira dengan kejadian yang seperti sekarang ini, tentu dana yang kemarin diefisiensi oleh pusat itu tidak cukup menurut kami, karena kebutuhan kita di Sumatera Barat untuk saat sekarang ini untuk kerugian kerusakan saja itu kita hitung sudah lebih 5 triliun di Sumatera Barat. Nah, maksudnya itu untuk rehabilitasi dan konstruksinya, apalagi apa yang disampaikan oleh Pak Yayat tadi, ya, untuk jaminan kepada masyarakat kita yang terdampak, jaminan kepada masyarakat kita untuk menunggu ya selama ada perbaikan-perbaikan, dan kemudian yang lahan usahanya rusak, dan termasuk juga anak-anak mereka yang yang kuliah, yang sekolah segala macamnya. Nah, tentu ini juga menjadi suatu bagian yang diperhatikan, ya, sehingga dan perlu diketahui bahwasanya di Sumatera Barat ini ada di keluarga itu memang bapak ibu dan kakak adiknya meninggal, kemudian tinggal hanya beberapa orang dalam keluarga itu. Nah, ini kan apalagi dia seorang siswa dan kemudian juga mahasiswa, tentu dia tidak punya upaya yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan pendidikannya. Nah, ini semuanya tentu adalah hal yang perlu terakomodasi dan kemudian juga diperhitungkan, sehingga segala aktivitas dan segala kebutuhan itu akan bisa kita penuhi. Jadi maksud itu memang kami sangat setuju, dan insya Allah kita di Sumatera Barat sedang merancang semacam BRR-nya di Aceh dulu di Sumatera Barat. Apakah nanti ini di bawah Sekda atau langsung saya sebagai gubernur untuk menangani ini, ya, sehingga memang ini akan ada percepatan dan kemudian akan ada koordinasi dengan kabupaten kota, termasuk juga dengan kementerian lembaga di pusat. Dan kemarin ketika kami ketemu dengan Komisi 5, nah itu dukungan untuk arah itu luar biasa. Nah, mudah-mudahan ini akan betul-betul terrealisasi secara baik, dan kemudian akan terkoordinasi secara baik, sehingga ke depan kita sama bergerak dan sama membuat, sehingga upaya rehabilitasi dan konstruksi ini akan berjalan sebagaimana diharapkan. Iya. Harapannya agar percepatan pemulihan infrastruktur ini dapat segera dirampungkan sehingga warga terdampak dapat kembali hidup normal. Terima kasih Pak Mahyedi, terima kasih Pak Rifki, terima kasih Pak Yayat. Bapak-bapak, terima kasih waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam, sehat selalu. Dan pemirsa, kami masih akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya yang akan disampaikan oleh rekan saya Vena Kintan. Vena.